hina. Tapi buat saya biar hina menurut orang, tapi kehidupan buat saya. Awal mula saya terjun ke nelayan, saya sebagai seorang koki, jadi memancing, jadi boboi, dan sampai sekarang saya jadi kapten dan merangkap. Awal pertama untuk Kabupaten kami Flores Timur, awam sekali dengan pulau lain. Karena ada perusahaan Bali Raya masuk, teman-teman kami dari Sulawesi datang mengajar kami mengerti tentang pulau yang lain, maka kami jalankan pulau lain sampai sekarang ini. Saya sendiri memiliki sebuah kapal pulau lain yang merupakan warisan dari orang tua saya. Kapal itu merupakan bantuan dari PT Bali Raya yang dikreditkan kepada orang tua saya dengan sistem inti plasma. Jadi setiap kali nangkap ikan cakalang pelagis besar, setor ke perusahaan terus dipotong Rp200 per kilogram. Dalam perjalanan perusahaan mengalami pilot dan pergi meninggalkan segitu saja plasma, sehingga kami tidak bisa melaut karena tidak ada perusahaan yang menerima hasil kami. Sehingga masuklah PT Mitra Mas untuk mencoba menerima hasil kami pada tahun 1992 dengan harga Rp350 per kilo waktu itu. Jadi nelayan mau tidak mau harus nyetor ke sana karena satu-satunya perusahaan yang ada. Dalam perjalanan 5-6 tahun kemudian masuklah PT Okisin. PT Okisin Flores yang bergerak di bidang perikanan di Flores Timur ini salah satu investor atau investasi dari PMA Jepang. Melihat potensi yang ada di Flores Timur saat itu memang cukup menjanjikan dan ada beberapa kapal pull and land yang bergerak di sini sehingga mereka berinvestasi di sini mulai tahun 2000. Kebetulan PT Okisin ini tidak menangkap ikan sendiri. Jadi kami ini bekerja sama dengan nelayan, ya mungkin sering disebut ya apa inti plasma gitu ya. Jadi ikan-ikan yang kita peroleh kita beli dari nelayan itu. Kita memberikan ya sebagian bantuan modal investasi kapal dengan alat tangkapnya, juga bantuan operasional dan ketersediaan sarana produksi seperti es ataupun solar. Dalam kapal pulau lain ada ABK, ada koki, ada boboi, ada nakoda. Setelah kapal cabut dari dermaga adalah tanggung jawab kapten penangkapan yaitu boboi. Sampai pulang kepada dermaga inti yaitu perusahaan, baru boboi lepas, baru kapten dalam arti nakoda yang bertanggung jawab. Ya dari dermaga kita ke tempat umpan. Dalam hal ini kita putar cari umpan berarti minyak sudah susul. Ada yang dapat, ada yang tidak. Bagaimana kalau bagan sudah jauh di kode sana berarti kita lomba lagi dengan full gas lari ke sana dengan lomba harus mendapatkan umpan itu. Kita kalah cepat berarti kita tidak dapat. Sambil menunggu subuh bagan tarik kita dapat umpan, kita jalan. Kalau memang sampai rompong ikan tidak makan berarti kita cari ikan morong. Dulu kita jatuh rompong 2 minggu udah ada ikannya. Sekarang 200 hari pun udah ada ikan di rompong itu karena mereka kapal jalan udah pagar di luarnya. Kapal masuknya ikan. Mereka pagar lapis-lapis. Kalau contoh di Laut Flores sampai Laut Sulawesi, kapan dia masuknya? Kalau di ujung timur sana dari Laut Flores lepas dari alur sampai Laut Banda, kapan masuknya? Kalau kita cari ikan morong berarti tidak segampang membalik telapak tangan. Kita harus teropong cari burung. Di mana itu burung berada berarti itu adalah ikan. Di situ ada ikan. Lumba bisa, tapi sekarang lumba sudah ganas, tidak seperti lumba dulu lagi. Karena zaman kita sekarang juga manusia korupsi, banyak lumba juga seperti korupsi juga, dia makan umpan semua, jadi kita hancur semua. Setelah kita jalan dari saya lepas Pulau Mas sekitar 7:30, kita jalan terus sambil teropong. Sekitar jam 1 kita ketemu ikan pertama, ikan tidak makan. Saya jadi pening.
Sampai-sampai saya tidak turun makan, saya tetap di belakang tenda, saya lanjutkan perjalanan lagi. Sekitar mau 2:30, saya teropong dapat lihat burung. Disitulah rezeki kita yang terakhir dan kita mancing dan pulang. Saya pernah pengalaman di selatan sana, saya jalan sampai 140 mil baru dapat ikan. Karena di Laut Sawu kita sudah dijaring habis. Saya pesan pada anak-anak jangan terjun ke nelayan, sekolah terus supaya bisa jadi orang baik lah. Jangan seperti kami yang sudah jadi nelayan lain sangat-sangat setengah mati. Apalagi laut kita sekarang ini dijaring oleh kapal-kapal luar ini. Jadi kita sangat setengah mati lagi. 10 tahun, 20 tahun akan datang kita tidak bisa mancing lagi. Sekarang justru yang banyak di selatan Pulau Sumba, di selatan Pulau Timur ini mungkin di daerah ZEE banyak sekali beroperasi kapal-kapal jaring dengan menggunakan rumpon. Kalau di sana sudah seperti dipagari, kemudian ditangkap dengan kapal jaring, jadi sedikit ikan yang bisa masuk ke perairan dalam ini. Masalah fishing law ini ada juga bersaing dengan penangkapannya ilegal secara jelas, yaitu penggunaan bom, terutama di perairan di selatan Pulau Solor ini, ya, yang cukup masif ya perkembangannya, karena memang ada pasarnya, ada yang beli. Sepengetahuan kami sejak ramainya pemboman mulai tahun 2005 ya, 2005-2006 di selatan Solor, nelayan-nelayan kami sudah tidak pernah lagi bisa memancing ikan tuna dari sana. Jadi mungkin kita butuhkan model pendekatan yang sedikit persuasi dengan para nelayan, sehingga memang nelayan bisa menyadari bahwa pentingnya keberlangsungan ekosistem ini untuk anak cucu kita. Bisa nggak Laut Flores ataupun Laut Sawu ya menjadi suatu daerah yang konservasi terbatas, dalam arti terlindungi, bisa dieksploitasi tapi dengan alat tangkap yang benar-benar ramah lingkungan. Kalau dengan menggunakan pursen yang besar atau apa yang notabene bisa mengeksploitasi terlalu besar, ikan ini bisa dibatasi. Tuna kita di Flores Timur musiman baru kita mancing. Kalau dalam hal ini pemerintah tidak menghentikan jaring dengan bom kapal, ini bagaimana kita mau hidup ini?